Salam profesi, salam profesi, salam profesi. Himasep Jaya. Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di podcast Himasep. Tempat ngobrol santai seputar kuliah dan dunia agribisnis. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Jadi, jangan sampai ketinggalan sampai akhir ya, karena banyak insight-insight menarik tentang beasiswa. Yuk simak sampai selesai. Halo Sobat Agribisnis, jadi kembali lagi dengan saya, salam hangat dari saya, Hidayat Esmi Manganco, selaku host pada kesempatan kali ini. Yakni kami akan membahas sekaitan dengan beasiswa berani cerdas, teman-teman semua. Oke teman-teman semua, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam terkait beasiswa berani cerdas, teman-teman semua, kita sudah ada dua narasumber hebat kita pada hari ini, teman-teman semua. Dan teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya sekaitan dengan beasiswa, silakan komen di bawah dan komennya teman-teman akan dipilih oleh teman-teman dari Himasep. Ya, begitu ya, teman-teman semua. Jadi tanpa berlama-lama teman-teman semua, mari kita perkenalan dengan narasumber hebat kita. Mungkin kita mulai dari saudara dulu ya teman-teman semua. Oke, saya silakan dari saudara saya yang paling ganteng di sudut sebelah sana. Saya silakan. Halo semuanya, Halo. nama saya Mikael Ferdian Lambo dan pada saat ini saya di semester 4 dan program studi agribisnis. Wow, luar biasa. Jadi Mikael ini merupakan mahasiswa agribisnis ya. Dan semester 4 teman-teman semua. Boleh mungkin Daya tahu sekaitan sebelum kita membahas terkait beasiswa nih. Nah, Mikael sendiri sekarang menjabat apa dan berapa organisasi sih yang Mikael telah jalankan selama perkuliahan? Oke, selama perkuliahan pada saat ini saya masuk di satu organisasi saja, yaitu PMKO. Nah, PMKO ini dia itu panjangan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene. Dan pada di PMKO, saya menjabat sebagai Ketua Umum PMKO Pekerta Untat. Wow, luar biasa ya teman-teman semua. Jadi teman-teman yang beragama Kristen jangan lupa juga ya masuk di PMKO. Jadi Mikael ini menjabat sebagai ketua umum ya. Ya luar biasa, pemateri yang hebat dengan retorika yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan perkenalan diri dari Ratu yang paling cantik pada podcast Beasiswa Berani Cerdas ini. Boleh saya silakan perkenalan dirinya atau menceritakan sedikit tentang pengalaman selama perkuliahan. Hai, perkenalkan nama saya Nurifka. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Nah, pengalaman saya selama perkuliahan ini, selama waktu semester 3, alhamdulillah saya dinyatakan lolos pertukaran mahasiswa merdeka di Institut Pertanian Bogor. Wow, luar biasa, lolos pertukaran mahasiswa ya. Itu kalau tidak salah hanya berhenti di tahunnya Ika ya? Iya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi ya pertukaran mahasiswa. Ya, jadi teman-teman luar biasa sekali narasumber kita juga yang kedua, yang perempuan yang sangat cantik pada hari ini. Dia merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa di IPB. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali lagi bahwa kalau teman-teman ingin menanyakan atau ada yang menganjal seputaran dengan beasiswa berani cerdas, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman semua. Dan teman-teman, saya mau informasikan lagi bahwa yang ketinggalan siaran langsung, kami dari himpunan sebagai wadah akan membuat video dan akan meletakkan link di bio atau deskripsi video tersebut. Dan teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa berani cerdas, silakan join dan masuk link itu. Oke, baik. Langsung saja ya teman-teman. Kita akan bertanya. Pertanyaan pertama dari saya ya teman-teman. Apa sih yang memotivasi teman-teman dalam mendaftar beasiswa berani cerdas ini?
tadi telah dibuka oleh saudara saya yang ganteng, sekarang dibuka oleh saudari saya yang cantik. Boleh Ika dijelaskan motivasinya? Baik, motivasi saya kenapa ingin berdaftar beasiswa ini, ya tentunya untuk meringankan beban finansial dan terus untuk meningkatkan kapasitas diri, di mana beasiswa ini sangat berpengaruh penting bagi pendidikan ini, yang untuk meningkatkan kualitas-kualitas orang yang ingin berpendidikan lebih lanjut lagi, gitu. Oh begitu ya. Sebelumnya Ika pernah mendaftar beasiswa lain selain beasiswa Barani Cerdas? Pernah waktu awal mula masuk kuliah itu pernah daftar KIPK, KIP. Oh, KIP kuliah, tapi di situ tidak dinyatakan lolos. Tapi di situ saya tidak langsung down ketika bukan karena tidak lolos beasiswa, tiba-tiba langsung tidak lanjut kuliah. Tapi karena tingkat dan semangat ingin melakukan pendidikan, jadi harus terus berusaha dengan dengan tekad yang kuat ya. tekad yang kuat, sehingga lanjutkan sampai tahap ini dan alhamdulillah sudah di semester 6 ini. Wow, luar biasa teman-teman perjuangan narasumber kita ini terkait beasiswa. Dia pernah ditolak, tapi dia tidak pantang menyerah ya teman-teman. Jadi teman-teman semua, jangan pantang menyerah kalau teman-teman tidak menerima beasiswa KIP. Ada beasiswa yang sangat banyak ya, terutama beasiswa Barani Cerdas. Nah, kalau saudara terkait motivasi mendaftar beasiswa tersebut, bagaimana Michael motivasinya? Ya, kalau saya sendiri tentunya pasti akan meringankan beban orang tua mengenai pendidikan saya. Kemudian di sini saya ingin menantang diri saya bahwa saya juga bisa untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan yang kita tahu juga bahwa beasiswa ini program kerja dari gubernur kita, Pak Anwar Hafid, yang sangat luar biasa. Beliau memberikan beasiswa ini bukan hanya untuk mahasiswa yang sudah masuk dalam bangku perkuliahan, dia juga memberikan pada orang-orang yang generasi-generasi seperti kita yang ingin tetapi belum bisa. Dan luar biasa program kerja Pak Anwar Hafid. Wow, luar biasa ya. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Gubernur kita ya, yang telah memberikan program kerja yang luar biasa, yakni beasiswa Barani Cerdas. Betul sekali, saya sangat sepakat dengan narasumber kita pada hari ini bahwa memang pendidikan itu perlu ada bantuannya dari pemerintah. Dengan adanya gubernur, dengan adanya program kerja Barani Cerdas ini dapat meringankan ya, terutama dari segi finansial. Luar biasa ya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman. Pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman, apa sih syarat yang paling menantang dalam pendaftaran beasiswa Barani Cerdas ini? Mungkin dari saudara kita yang paling ganteng ya. Saya silakan Mikael. Ya, kalau menurut saya syarat yang menantang itu pastinya pada saat mulai menyusun berkas-berkas yang diperlukan. Dan selebihnya itu, ya itulah kelebihan dari Pak Anwar Hafid. Dia tidak menyulitkan teman-teman mahasiswa. Dia bahkan memudahkan kita untuk mendaftar itu. Dan kemarin saya mendaftar itu lewat jalur prestasi. Dan tantangan yang harus saya hadapi ke depannya, mempertahankan IPK saya. Dan syukur puji Tuhan, IPK saya itu terpenuhi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dari program kerja Barani Cerdas ini. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, kita mau kepo sedikit terkait, kan Mikael ini dia mendaftar jalur prestasi, jalur akademik ya, IPK ya. Jadi kalau boleh tahu nih, IPK Michael berapa sih supaya teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang mau mendaftar lewat jalur prestasi, jalur akademik, itu emangnya IPK dari standar berapa sih? Dan IPK Michael berapa sih teman-teman? Nah, kemarin itu kalau tidak salah standar IPK-nya itu 3,0. 3,0. Okay. Dan untuk IPK saya itu puji Tuhan 3,9. Wow, luar biasa ya teman-teman. 3,9. Dia lawan IPK saya ya teman-teman, 3,9, luar biasa. Terima kasih. Nah, terkait IPK lagi nih, 3,9, apa yang Michael terapkan sehingga mendapatkan IPK 3,9 ini, Michael?
Kalau kemarin saya itu ya pastinya akan aktif di kelas, kemudian tugas-tugas yang diberikan dari dosen itu saya kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Kemudian juga selain kita belajar dalam kelas, kita juga ada belajar di luar kelas. Itu gunanya kita mengikuti organisasi. Oh wow, jadi kita pairing antara akademik dan non-akademik ya teman-teman semua. Jadi yang mau dapat IPK 3,9 teman-teman harus kerjakan dengan waktu yang telah ditentukan ya teman-teman. Kalau mau dapat IPK 3,9. Oke, keren ya. Luar biasa. Baru semester 4 loh sudah mendapatkan 3,9. Luar biasa. Semoga bisa dipertahankan ya Michael. Oke, selanjutnya Ika. Menurut Ika, apa sih yang paling menantang? Kalau dari saya sih tidak ada yang menantang karena berkasnya itu pure dari fakultas dan pribadi. Yang pribadi itu mungkin hanya KTP dan kartu keluarga. Yang dari fakultas itu semuanya ada dan pihak fakultas juga siap melayani dengan ramah untuk melakukan pemberkasan pada pendaftaran. Jadi semuanya sangat bisa dibilang mudah lah. Oh, wow. Kalau Ika lagi dia katakan tidak menantang ya teman-teman. Semua sangat easy peasy. Luar biasa. Baru katanya Ika bahwa fakultas menerima ya kalau terkait pemberkasan beasiswa. Oke, wow luar biasa. Langsung dilayani. Oke, selanjutnya teman-teman semua, saya akan menanyakan lagi masih terkait dengan beasiswa Berani Cerdas ya teman-teman, bahwa menurut teman-teman apa saja persiapan yang kalian lakukan sebelum mendaftar. Jadi apa yang teman lakukan sebelum mendaftar? Sebelum mendaftar beasiswa Berani Cerdas ini, apa yang teman-teman persiapkan untuk lolos mendapatkan beasiswa Berani Cerdas? Kalau menurut kita bagaimana? Ya, kalau saya kan kemarinnya daftarnya jalur prestasi akademik juga sama seperti saudara ini, di mana persyaratan-persyaratan yang didaftarkan itu kayak berkas-berkasnya yang dimana di malam hari itu harus dipersiapkan memang dan setelah paginya dibawa ke bidang kemahasiswaan fakultas untuk tanda tangani karena setiap berkas itu wajib menggunakan tanda tangan. Ketika tidak ada tanda tangan pada berkas tersebut, maka berkas kita akan ditolak. Nah, di situ terulang lagi untuk penguploadan berkasnya gitu. Oh, begitu. Oke, baik. Nah, kalau saudara Michael bagaimana nih? Persiapan sebelum melakukan pendaftaran. Kalau dari saya yang jelas kita harus cari informasinya dulu. Kita harus cari informasi dan syukur informasi yang diberikan dari media sosial yang mengatur Berani Cerdas ini sangat lengkap. Dan kemudian setelah kita tahu informasinya bagaimana, kita mulai menyusun berkas-berkas yang kita perlukan. Jalur-jalur apa yang kita mau masuk di situ, kita susun berkasnya. Dan pada saat penyusunan berkas itu, kan itu dibawa di fakultas ya. Iya. Nah, dan syukur fakultas juga merespon dengan sangat cepat, merespon dengan sangat baik, dan mereka juga mendukung dengan adanya program ini. Jadi kita sebagai mahasiswa yang mau mendaftar Berani Cerdas, itu sangat dimudahkan oleh pihak fakultas. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, mahasiswa yang masih stay di siaran langsungnya kita, entah itu dari TikTok dan dari Instagram, silahkan lakukan pertanyaan. Karena sudah dua narasumber hebat kita ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya sekaitan dengan beasiswa Berani Cerdas dan juga sekaitan dengan sedikit terkait perkuliahan. Oke, boleh diminum kalau sudah haus ya. Kalau haus minum ya teman-teman semua. Tadi saya sudah lihat ya. Oke, narasumber kita minum dulu. Sabar, tenang, santuy ya teman-teman. Teman-teman juga di live santai sambil makan juga boleh cemilan-cemilan ya. Untuk lebih refreshing otak dalam memberikan pertanyaan. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan mau bertanya terkait beasiswa Berani Cerdas itu, apakah organisasi itu dapat menunjang terkait beasiswa Berani Cerdas ini, teman-teman? Kan teman-teman tadi menjelaskan tentang terkait teman-teman
melakukan dengan beasiswa akademik, misalnya jalur akademik. Nah, apakah organisasi itu ikut menunjang juga terkait beasiswa berani cerdas ini? Mungkin mulai dari cowok kita yang paling sudut sana. Saya silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari host kita pada siang hari ini. Iya. Kalau menurut saya, organisasi itu sangat mendukung dalam bidang akademik kita karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan di luar kelas itu kita dapatkan di organisasi. Nah, kenapa saya bilang mendukung? Karena itu bisa menjadi bahan kita, bisa menjadi patokan kita. Apapun yang kita dapatkan di organisasi, mulai dari public speaking, mulai dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di organisasi, kemudian pengetahuan-pengetahuan juga yang kita tidak dapatkan dari dosen, ya kita dapatkan dari kelas, itu bisa membantu kita dalam kelas untuk melakukan hal-hal yang mahasiswa-mahasiswa yang lain mungkin belum bisa melakukannya. Jadi, menurut saya organisasi ini sangat penting untuk kita masuki. Karena organisasi merupakan kelas kedua lah, bisa dibilang, untuk mencari ilmu. Gitu ya. Ya, betul sekali ya teman-teman. Jadi, tetap walaupun kita ikut organisasi, tetap kita atur waktu ya teman-teman semua. Nah, kalau Ika bagaimana? Tapi kan Ika ini kalau agak berteman sedikit dengan saya kayak agak info-info kalau Ika kalau tidak salah daftar beasiswa berani cerdas sama-sama dengan teman-teman kepengurusan atau bagaimana Ika? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, baik. Mungkin dari saya kalau mengisi organisasi ini untuk pendaftaran beasiswa ini sangat mendukung sekali, di mana kita di situ di organisasi dapat melakukan manajemen cara untuk penataan pendaftarannya untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Dengan di situ kita saling mengajak lah, ayo kita isi ini, pergi daftar beasiswanya, urus-urus berkasnya. Nah, dari situ kita dapat dapat pengalaman begitu supaya kita bisa ikut mendaftar beasiswa ini. Ketika beasiswa ini kita kelupaan sudah waktu tenggalnya, jadi di situ teman-teman organisasi paling mungkin saling mengingatkan. Nah, di situ kalau di sini udah pendaftaran terakhir berkas-berkas ini, dan di situ kita sama-sama untuk mengajak ada teman-teman yang tidak mengikuti, jadi kita bantu sama-sama untuk mengikuti pengarahan berkas-berkasnya begitu. Wow, luar biasa ya, sangat solid ya teman-temannya Ika, saling mengingatkan, saling membantu ya teman-teman. Dan teman-teman media, apakah sudah ada pertanyaan dari Instagram ya teman-teman? Kalau sudah ada, jangan lupa ya kirim ke host yang paling manis ini ya. Canda ya teman-teman semua. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan bahwa apakah ada tanggung jawab khusus sebagai penerima beasiswa berani cerdas ini? Apa yang membuat tanggung jawab khusus ketika Ika dan Michael mendapatkan beasiswa berani cerdas ini? Mungkin dari Ika dulu ya. Tanggung jawab khusus karena mungkin saya daftarnya jalur prestasi akademik, tentunya tanggung jawab saya itu ya tetap harus mempertahankan IPK saya sesuai persyaratan tersebut. Yap. Dan di mana beasiswa ini kan sebagai memberi kita agar pekerjaan kita lancar lah. Jadi kita harus beri feedback kepada pemberi beasiswa ini, khususnya kepada gubernur kita, yang dimana beasiswanya ini sangat berpengaruh bagi kita. Jadi kita harus tingkatkanlah kualitasnya kita lagi karena adanya beasiswa ini, biar pemberi beasiswa ini lebih semangat lagi kalau dia memberikan beasiswa kepada kita itu tidak sia-sia begitu. Ya, betul ya, Pak Gubernur Sulawesi Tengah luar biasa memberikan impact, dan mahasiswa juga harus memberikan impact kembali, yakni terkait IPK. Oke, kalau Michael, bagaimana sih menurut pandangan dari Michael? Kalau dari saya hampir sama dengan saudari Ika tadi karena saya juga mendaftar lewat jalur prestasi di Berani Cerdas ini. Jadi tanggung jawab khusus yang saya hadapi sekarang itu mempertahankan IPK saya agar pemberi beasiswa ini juga tidak kecewa karena mereka juga kan sudah awalnya itu memberi persyaratan-persyaratan yang salah satu persyaratannya itu mempertahankan IPK. Jadi saya sebagai mahasiswa
bertanggung jawab untuk mempertahankan IPK juga. Selain itu saya juga bertanggung jawab untuk menjaga nama fakultas, fakultas pertanian khususnya, Ya, betul. untuk menjaga nama fakultas dan bisa lebih lagi mencari kesempatan yang sebaik mungkin di bidang pertanian ini. Iya, betul sekali. Apalagi ya, ini prodi agribisnis sudah termasuk akreditasi Ya, betul. unggulan ya teman-teman semua. Kalau dari Michael sendiri nih, sebelum Michael masuk ke perkuliahan, apakah agribisnis ini sudah menjadi patokannya Michael untuk daftar atau bagaimana? Atau ada jurusan lain yang Michael minati? Sebelum saya masuk di agribisnis ini, awalnya kemarin itu saya daftar di teknik. Oh, teknik. Ya, saya ambil teknik dan juga fakultas ekonomi dan bisnis. Tetapi belum rezeki lah. Belum rezeki masuk di dua fakultas tersebut. Kemudian ada penambahan kuota, jadi saya isi di agribisnis. Oh, luar biasa. Jadi kalau Michael ini berarti ikut jalur apa nih kalau mendaftar agribisnis? Itu penambahan kuota kemarin. Oh, penambahan kuota. Oh, oke. Luar biasa. Kalau dari Ika bagaimana? Kalau dari saya program studinya Ya. sebelum masuk ke Sebelum. agribisnis. Sebelum masuk agribisnis itu saya sempat daftar di ilmu komunikasi. Oh, ilmu Iya. komunikasi. Wow, Ya. luar biasa ya. Tapi sayangnya saya ditolak 2 kali. Oh, 2 kali. Ya. Nanti diterima pas jalur terakhir itu mandiri di program studi agribisnis. Tapi setelah saya ditolak itu saya tidak langsung down, tidak lagi mau mencoba. Tapi saya tetap mencoba dan ambil keputusan untuk lanjut di agribisnis. Dan alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di program studi agribisnis dan pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman yang terkesannya itu yang tadi saya bilang, pertukaran. Kalau tidak masuk di agribisnis mungkin saya tidak bisa ikut pertukaran. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, jadi kedua narasumber kita pada hari ini sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan dari yang menonton siaran langsung kita pada hari ini. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana dengan penerimaan Berani Cerdas semester sebelumnya? Apakah harus buat akun baru? Nah, boleh dari saudara Michael, apakah harus buat akun lagi baru? Oke, kalau sepengetahuan saya itu penerimaan kemarin itu tidak ada kita disuruh untuk buat akun baru. Jadi mungkin bagaimana dari saudari Ika? Iya. Kalau saya kan juga sebagai penerima, tapi kitanya selalu pantau akun Instagram Berani Cerdas karena di situ informasi-informasi lebih lanjut lagi ada di akun situ. Tapi yang informasi kita dapat bahwasanya penerima sebelumnya harus melakukan pembuatan akun terbaru lagi, tetapi tanpa mengupload berkas, ya tinggal pembuatan akun yang keterangan-tangannya di situ agar yang saya ketahui ini agar transkrip pembayaran UKT sebelum-sebelumnya itu dapat terlihat gitu. Wah, begitu ya. Jadi teman-teman yang sudah menerima beasiswa Berani Cerdas tidak perlu lagi mengupload berkas lagi ya. Hanya saja pembuatan akun kembali ya teman-teman semua. Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang hampir mirip. Apakah harus buat akun lagi? Apakah harus buat akun lagi? Ya, itu ya. Sudah dijawab oleh narasumber kita ya pada hari ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Apakah ada berkas tambahan untuk syarat daftar ulang untuk penerimaan Berani Cerdas? Apakah ada berkas tambahan untuk syarat daftar ulang untuk penerimaan Berani Cerdas atau sama saja dengan pendaftaran kemarin? Dari teman-teman dari Michael bagaimana? Kalau dari saya, seperti teman-teman saya, kadang ada yang sudah mendaftar ulang kemarin, mereka katakan itu tidak ada untuk penambahan berkas. Jadi sama dengan pendaftaran pertama dan juga pendaftar kembali sama. Ya. Ada. Nah, itu teman-teman, jadi jawabannya sudah dijawab oleh Michael dan sudah diwakili oleh Michael ya teman-teman, bahwa tidak ada lagi syarat daftar ulang Berani Cerdas. Syarat
terbaru, sama seperti sebelumnya, begitu. Nah, ada yang bertanya nih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kayaknya dari Maba deh. Mahasiswa baru nih, agribisnis. Dia menanyakan bahwa apakah di jalur SM atau jalur mandiri ada beasiswanya. Boleh dijawab dari Ika? Iya, itu ada. Dia jalur apa sih? Ada, saya lupa soalnya. Itu ada dan di situ nanti dimasukkan nilai laporan siswa di situ. Jadi kalian penuhi persyaratannya itu tidak beda jauh seperti kami yang jalur akademik. Kalau kita kan nilai IPK, kalau mereka nilai lapornya begitu. Tuh, oke ya teman-teman. Kalau dari Michael sendiri bagaimana? Kalau untuk jalur mandiri ya, Iya, apakah ada beasiswa? beasiswa. Otomatis pastinya ada. Mm-mm. Itu bukan hanya dari Berani Cerdas saja pastinya beasiswa itu. Dari perusahaan-perusahaan lain, dari beasiswa-beasiswa lain. Itu dari teman-teman harus rajin-rajin lagi mencari informasi dalam beasiswa ini. Karena tidak melihat siapa kita, semua beasiswa itu terampung untuk semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Iya, begitu ya teman-teman. Jadi, yang jalur mandiri itu sangat banyak beasiswa ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau daftar mandiri, sangat banyak peluang untuk beasiswa. Nah, beasiswa ada dari BI, dari KSE. Jadi, teman-teman sangat bisa sekali masuk beasiswa-beasiswa tersebut. Nah, yang paling utama adalah beasiswa Berani Cerdas ya teman-teman. Karena kalau teman-teman dari Sulawesi lain atau dari provinsi lain tidak bisa mendaftar beasiswa Berani Cerdas ini. Iya, betul kan? Ya, karena khusus dari Sulawesi Tengah, teman-teman semua. Jadi, kalau teman-teman yang masuk mandiri di Universitas Tadulako, bisa teman-teman masuk di Bank Indonesia, BI, beasiswa BI, dan beasiswa KSE, Karya Salemba 4. Dan ada juga Dejarum, beasiswa Dejarum, ada beasiswa unggulan, sangat banyak beasiswa aja teman-teman. Tapi mempunyai tantangan juga ya, mempunyai tantangan yang luar biasa. Nah, teman-teman ada pertanyaan masih dari live yang luar biasa nih pertanyaannya. Bagaimana kalian mengukur keberhasilan program beasiswa Berani Cerdas dalam 10 tahun ke depan? Jadi teman-teman, bagaimana sih teman-teman mengukur beasiswa Berani Cerdas ini 10 tahun ke depan terkait program kerjanya ini? Mungkin dimulai dari si cowok yang paling terjaga kita pada hari ini ya. Saya silakan, Michael. Oke, kalau dari saya, bahkan bukan 10 tahun, sekarang saja kita bisa lihat bahwa banyak mahasiswa yang sudah duduk di bangku perkuliahan itu sangat terbantu. Bukan hanya yang sudah duduk di bangku perkuliahan, pemuda-pemuda yang belum sempat untuk masuk kuliah, mereka sangat terbantu dengan program Pak Anwar Hafid ini. Dan kalau kita lihat ke depannya, ketika Pak Anwar Hafid masih terus menjalankan program kerja yang luar biasa ini, pasti mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah sangat akan terbantu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Michael Dayat mau kayak harapannya untuk Bapak Gubernur kita terkait program beasiswa Berani Cerdas ini, harapan dari Michael apa sih untuk Bapak Gubernur? Mungkin saja kita dapat dilirik ya, fakultas. Oke, boleh harapannya untuk Pak Gubernur. Kalau dari saya harapan untuk Bapak Anwar Hafid tetap jadi seorang yang gubernur yang luar biasa dan tetap memberikan yang terbaik untuk generasi muda, khususnya para mahasiswa generasi gemilang, dan kami juga yang akan penerus bangsa, penerus Sulawesi Tengah. Ya, luar biasa ya teman-teman semua. Nah, kalau Ika nih, bagaimana kalau Ika mengukur 10 tahun ke depan beasiswa Berani Cerdas? Apa yang Ika bayangkan dan bagaimana sih keberlanjutan dari beasiswa Berani Cerdas ini kalau menurut saudari Ika?
Oke, kalau menurut saya mungkin kalau 10 tahun ke depan itu sudah kelamaan. Kelamaan. Mungkin Mungkin bisa sudah jangan-jangan sudah iya. kiamat gitu ya. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lah Oke, oke. sebagai para penerima beasiswa berani cerdas ini, di mana beasiswanya ini betul-betul sangat berpengaruh sekali bagi pendidikan, di mana mahasiswa-mahasiswa betul-betul harus eh, membuat beasiswa ini betul-betul apa bermanfaat lah bagi dirinya untuk di bangku perkuliahan. Jadi kita sebagai mahasiswa cukup harus sadar lah kalau beasiswa ini tidak semata-mata hanya diberikan begitu saja. Bagaimana kita sebagai mahasiswa mempergunakan beasiswa ini agar lebih meningkatkan kapasitas dirinya kita dengan berkuliah dengan tepat waktu, manfaatkan soft skill ataupun ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan untuk meningkatkan dan melanjuti apa yang kita dapat di bangku perkuliahan untuk lebih berkembangkan lagi gitu. Wow, luar biasa ya Ika terkait pandangan 10 tahun ke depan terkait beasiswa berani cerdas. Nah, kalau menurut Ika, harapannya Ika ke Bapak Gubernur Anwar Hafid bagaimana? Ini harapannya. Oke, harapan saya kepada Bapak itu tetap menjadi orang yang rendah hati lah, seperti untuk selalu membantu-membantu Rendah hati. ya membantu mahasiswa-mahasiswa yang masih kurang mendapatkan beasiswa, misalnya seperti mahasiswa-mahasiswa baru yang baru mendaftar masih kesulitan karena belum melewati tahap-tahap ini lebih lanjut karena masih kurangnya informasi. Begitupun saya sebagai mahasiswa, kan ada juga adik-adik nanti yang akan mendaftar, di situ mereka masih belum terlalu paham lah mengenai pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa baru. Yang lebih pahamnya lagi tuh bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester atas lah. Kalau untuk baru ini masih kurang dipahami. Jadi mungkin informasi lebih lanjutnya lah. Iya, betul sekali ya, luar biasa ya teman-teman. Harapannya juga Bapak bisa mengundang kami bertiga ya Pak. Mungkin bisa beasiswa S2-nya ya. Amin. Oke Pak, ya luar biasa. Dayat juga mengucapkan terima kasih walaupun Dayat bukan penerima beasiswa berani cerdas, tapi Pak Anwar Hafid ini, gubernur kami Sulawesi Tengah, sangat luar biasa memberikan program-program kerja yang sangat nyata ya teman-teman semua, sangat luar biasa. Nah teman-teman, sebelum kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lagi dari para penonton ya yang masih stay di Instagram dan di TikTok. Nah, Dayat mau bertanya lagi nih. Menurut kalian, apa yang membuat kesalahan umum Pak menjadi pendaftar beasiswa berani cerdas ini? Apa yang membuat kesalahan umum sehingga dia tidak dapat lolos menjadi penerima beasiswa berani cerdas ini? Mungkin dari Ika, apa kesalahan yang perlu diperhatikan walaupun sekecil mungkin itu sangat dia tidak lolos seleksi beasiswa berani cerdas ini? Baik, kalau dari saya, pandangan saya itu sepertinya sudah saya singgung tadi di awal mengenai tanda tangan berkas. Oh ya, tanda tangan. Itu sangat banyak sekali kesalahan pada penerima yang dimana setiap berkasnya tidak ada tanda tangan. Seharusnya setiap berkas itu ada tanda tangan oleh dari fakultas, dimana setiap tanda tangan itu di-upload di link pendaftaran harus mempunyai tanda tangan. Ketika tidak ada tanda tangan pada berkas tersebut, maka berkasnya akan ditolak gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah setahu saya setiap penerima itu dinyatakan lolos semua sampai periode lebih lah, sampai Seratusan lebih atau 50-an mungkin. 50-an periode. Semuanya nyatakan lolos. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi Dayat highlight sedikit apa yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa harus diperhatikan tanda tangannya. Dan kalau tidak salah juga itu kalau ada berkas yang bermasalah itu dia langsung dihubungi ya? Ya, langsung dihubungi kalian ya? Oh ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman berkas beasiswanya teman-teman ada bermasalah, langsung dihubungi oleh admin dari Bapak Gubernur, admin dari Bapak Gubernur terkait program beasiswa berani cerdas. Oke, kalau menurut Michael, apa sih yang membuat kesalahan para yang tidak menerima sampai sekarang? Kalau menurut saya itu kesalahannya itu kurang mengkaji dalam informasi. Oh iya. Banyak kita sebagai mahasiswa itu malas
untuk mencari informasi. Jadi hanya berharap sama orang lain saja. Selebihnya dan juga kita kebanyakan menunda waktu. Oh iya, menunda waktu. Sering menunda waktu. Nanti sudah hari hanya baru kita terburu-buru untuk mengurus. Akhirnya banyak berkas-berkas yang tidak lengkap kita urus. Banyak juga seperti yang dikatakan Ika tadi, tanda tangan tidak ada karena kita terburu-buru. Kita sering menunda waktu. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar Berani Cerdas, jangan menunda-nunda waktu dan rajinlah untuk mencari informasi di media sosial Berani Cerdas Sulteng. Iya, ya teman-teman. Jadi yang pertama yang Dayat dapat tangkap terkait narasumber kita, yang pertama jangan malas ya teman-teman, karena ya sifatnya manusia memang malas. Jadi kita harus kuat lagi ya teman-teman. Baru yang kedua itu jangan menunda-nunda. Nanti kalau sudah batas pengumpulan teman-teman terburu-buru, bakalan fatal dalam pemberkasan yang tidak diteliti oleh teman-teman sendiri. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan dari saya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, apa rencana kalian ke depan terkait setelah mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini? Setelah teman-teman mendapatkan beasiswa Berani Cerdas, rencananya teman-teman bagaimana nih? Mungkin dari Michael dulu. Rencana Michael akan bagaimana ke depan setelah merasakan dan ke depannya bagaimana? Kalau dari saya, rencana saya ke depannya itu pastinya akan menyelesaikan perkuliahan saya secepat mungkin Amin. dan Kalau kejar cum laude. Amin. Amin, Masya amin. Allah, cum laude. Jadi lulusan terbaik tingkat univ ya. Amin. Dan kemudian saya juga akan lebih mencari pengalaman untuk terjun ke dalam dunia kerja. Karena menurut saya pengalaman itu sangat penting untuk di dunia kerja nanti. Dan kemudian yang saya rencanakan ke depannya itu pastinya membanggakan kedua orang tua saya agar mereka juga tidak sia-sia untuk membiayai dalam pendidikan saya. Nah, Michael, nih, kalau apa yang Michael rasakan sebelum Michael mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini? Apa yang Michael rasakan setelah dan sebelum mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini? Ada tantangankah sebelum mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini? Yang saya rasakan sebelum saya mendapatkan Berani Cerdas itu, pikiran saya sangat terbeban karena yang membebani itu biaya pastinya. Iya, pastinya. Tetapi setelah ada Berani Cerdas yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur, itu sangat terbantu untuk saya pribadi. Bukan saya pribadi, pasti teman-teman mahasiswa yang menerima itu pasti sangat terbantu. Iya, benar. Dan luar biasa program Gubernur ini. Luar biasa. Ya. Nah, kalau orang tua atau keluarga ketika Michael katakannya Michael lulus beasiswa Berani Cerdas, apa tanggapan dari keluarga? Mereka sangat senang. Senang karena mereka juga ikut terbantu, dalam pendidikan saya. Dan mereka juga sangat bersyukur bisa ada program kerja Berani Cerdas ini dari Pak Gubernur. Wow, luar biasa. Oke, kalau Ika bagaimana nih? Apa rencana kamu ke depan? Ya, mungkin yang paling utama tidak beda jauh dari saudara sebelah sana yang dimana harus lulus tepat waktu lah sebagai penerima beasiswa agar pemberi beasiswa Bapak Gubernur tidak merasakan kecewa kepada kita sebagai penerima. Nah, tentunya setelah menerima beasiswa, apapun pelajaran atau soft skill yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, tentunya saya ingin kembangkan lagi ketika sudah lulus nanti. Tentunya sebagai mahasiswa agribisnis, tepatnya berwirausaha, yang dimana dari pengolahan penanaman hingga pemasarannya. Mungkin itu bisa lebih dikembangkan lagi nanti ketika sudah mendapatkan ilmu-ilmu lebih banyak lagi di bangku perkuliahan. Mungkin itu. Kalau pandangannya Ika ketika memberitahukan kepada keluarga bagaimana? Pas lolos beasiswa Berani Cerdas. Ya, seperti saudara sebelah juga mereka senang. Tidak ya, tidak marah ya. Tentunya senang karena beban sudah mengurang, karena kita sebagai mahasiswa pastinya ada rasa canggung lah ketika memberitahukan ke orang tua sudah waktunya lagi untuk bayar UKT, begitu. Betul. Jadi harus hidup mahasiswa, hidup Pak Anar ini. Betul sekali. Yo, oke, baik. Nah, teman-teman semua luar biasa.
Ternyata saya kira sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton. Ternyata masih ada ya teman-teman. Jadi kita masih agak lama ya. Oke, baik, pertanyaannya ini sangat menarik. Saya langsung highlight bahwa dia menanyakan apa yang membedakan beasiswa Berani Cerdas ini dengan beasiswa lainnya. Nah, kalau dari Ika bagaimana? Apa yang membedakan beasiswa Berani Cerdas dan beasiswa lainnya? Kalau untuk beasiswa Berani Cerdas, ya tentunya kita sudah diberi pandangan kalau kita nyatakan lolos sebagai penduduk Sulawesi Tengah lah, sudah nyatakan lolos. Sedangkan beasiswa lainnya belum pasti ada pandangan kalau kita nyatakan lolos karena masih banyak tahapan-tahapan seleksinya pada orang-orang di luar Sulawesi Tengah. Jadi beasiswa Berani Cerdas ini betul-betul sangat berpengaruh lah bagi kita Sulawesi Tengah begitu. Nah, jadi teman-teman, khususnya orang Sulawesi Tengah sudah pasti dinyatakan lulus. Jadi teman-teman harus perhatikan berkasnya, pasti itu dinyatakan lulus ya. Itu yang membedakan dengan beasiswa-beasiswa lain. Nah, kalau pandangan dari Michael tersendiri bagaimana nih terkait beasiswa Berani Cerdas dengan beasiswa lainnya? Ya, kurang lebih sama dengan saudari Ika tadi. Pastinya Berani Cerdas ini tidak menyulitkan kita sebagai orang Sulawesi Tengah. Karena pastinya kita akan lulus tanpa melihat persyaratan-persyaratan yang kita berikan. Itu langsung dinyatakan lulus. Karena ini khusus, Berani Cerdas ini khusus untuk orang Sulawesi Tengah. Jadi berbanggalah teman-teman yang menjadi orang Sulawesi Tengah. Jadi teman-teman, saya juga sedikit menambahkan karena saya tahu sedikit terkait beasiswa Berani Cerdas ya. Nah, beasiswa Berani Cerdas ini yang membedakan juga dia hanya pembayaran UKT saja ya. Tidak ada dia biaya hidup kalau beasiswa Berani Cerdas. Tapi menurut Dayat sudah sangat terbantu sekali ya kalau orang yang mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini. Karena kita lihat sangat mudah dalam pendaftaran beasiswa Berani Cerdas ini. Dan tidak semua beasiswa banyak sekali yang diterima ya, karena banyak sekali mahasiswa di Sulawesi Tengah yang mendapatkan beasiswa Berani Cerdas ini. Oke ya teman-teman, boleh kalau haus boleh diminum dulu, kalau lapar boleh dimakan kudapannya ya, makanan ringannya. Nah teman-teman, ada pertanyaan lagi nih. Berapa lama validasi akun barunya? Berapa lama validasi akunnya teman-teman? Kalau kita pantau akun Instagram itu paling lamanya itu belum ada info fixnya. Artinya kita sekarang masih di follow up terus untuk pendaftarannya. Jadi stay tune untuk di beasiswa Berani Cerdas ya di Instagramnya, betul. Nah, sama berarti dengan Ika. Oh ya, sama. Oke, tidak perlu kita tanyakan lagi ya teman-teman. Nah, ada yang bertanya lagi, apakah proses mendaftar akun baru itu harus memerlukan validasi dari pemerintah atau tidak? Bagaimana menurut Michael? Apakah harus ada validasi lagi? Tidak ada. Oh, tidak ada validasi dari pemerintah. Jadi kita hanya mendaftar kembali apa-apa persyaratan yang diberikan, dan sudah saya sampaikan tadi persyaratannya juga sama dengan persyaratan yang mendaftar ulang. Oke, ternyata makin sore makin banyak pertanyaan ya. Teman-teman semua muncul lagi di sini. Ya teman-teman, sedikit informasi bahwa kita ada di luar atau di outdoor. Jadi mohon maaf kalau ada kebisingan yang terjadi ya. Tadi ada suara es krim. Oke, baik. Teman-teman, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kalian menilai efektivitas program kerja Berani Cerdas dalam meningkatkan mobilitas sosial? Nah, dari saudara Michael dulu nih, bagaimana sih kalian melihat mobilitas di sosial terkait beasiswa Berani Cerdas ini? Kalau menurut saya, program Berani Cerdas ini sangat efektif untuk kita semua, karena ini merupakan program yang sangat membantu menaikkan sosial kita. Bagi teman-teman yang belum merasakan tingkat pendidikan di bangku perkuliahan,
karena adanya Berani Cerdas ini mereka jadi merasakan. Jadi tingkat sosial mereka juga ikut bertambah karena mereka memiliki keinginan untuk masuk dan terjun di dunia pendidikan. Dengan adanya Berani Cerdas, mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Wow, kalau menurut Ika bagaimana nih? Terkait efektivitas program Berani Cerdas dan mobilitas sosial. Ya, tentunya untuk orang-orang yang kalau dirinya itu penerima, dia pasti meningkatkan kualitas dirinya untuk agar orang-orang di sampingnya itu termotivasi lah. Kalau beasiswa ini sangat berpengaruh penting untuk dia. Ada kan biasa mahasiswa sudah tidak lanjut lagi karena karena ini biaya untuk pembayaran UKT-nya sudah terbatasi. Jadi karena ada ini program beasiswa bisa diurus untuk melanjutkan tingkat perkuliahannya lagi. Oke, baik begitu ya guys, terkait pandangan dari narasumber kita. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Iya, banyak-banyak. Jadi, dia bilang begini, Min mau tanya, apakah worth it berapa tahun ke depan terkait beasiswa Berani Cerdas ini? Karena dari beberapa univ, itu UKT-nya belum ada pengembalian. Nah, menurut teman-teman, bagi kalian yang sudah merasakan beasiswa Berani Cerdas, bagaimana sih di Universitas Tadulako? Atau mungkin teman-teman tahu terkait universitas lain? Saya silakan sama dulu. Oke, mungkin kalau dari saya kan tingkat univ yang mahasiswanya mendapatkan Berani Cerdas itu yang nomor 1 itu kan Universitas Tadulako. Ya, posisi betul. pertama. Pertama ya. Kenapa maksud apa tadi uang? Ya, apakah sudah ada beberapa univ belum dikembalikan UKT-nya? Apakah worth it beasiswa Berani Cerdas ini? Kalau dibilang worth it sekali karena cuman terkendala di waktu pengembaliannya itu cukup membutuhkan waktu yang lama karena penerima beasiswa ini walaupun kita mahasiswa kita penduduk Sulteng tapi kita kuliahnya di luar Sulteng itu kan penerima juga, intinya KTP-nya KTP Sulawesi Tengah gitu. Jadi prosesnya memang agak cukup lama. Jadi sabar ya. Iya. Sabar, dan kalau tidak salah itu bayar UKT dulu baru digantikan ya. Nanti uangnya dikembalikan oleh Berani Cerdas. Gitu. Kalau Ika kemarin berapa lama pengembaliannya? Kurang lebih 1 bulan. Nah, kurang lebih 1 bulan guys kalau Universitas Tadulako ya. Ya. Ya begitu. Kalau menurut pandangan dari Michael sendiri, apakah worth it beasiswa Berani Cerdas ini? Karena ada beberapa univ itu UKT-nya belum pengembalian. Menurut pandangan Michael, apakah salah dari beasiswa Berani Cerdas atau ada ketidaksinambungan antara universitas yang ada di Sulawesi Tengah ini dengan pemerintah beasiswa Berani Cerdas ini? Bagaimana menurut pandangan? Kalau menurut saya, mau tanyakan worth it ya jelas worth it lah. Karena ini merupakan suatu program yang sangat membantu untuk kita semua. Untuk univ-univ yang belum mengembalikan itu pesan saya, teman-teman juga harus sabar. Pastinya akan dikembalikan karena contohnya saja di sini di Universitas Tadulako ada beberapa yang sudah dikembalikan dan beberapanya lagi masih sementara proses. Jadi teman-teman harus tingkatkan lagi kesabarannya untuk menunggu pengembalian dari Berani Cerdas. Guys, luar biasa. Kalau ditanya worth it, dan sabar dan tenang, pastinya ada pengembalian uangnya teman-teman ya. Jadi sabar ya teman-teman. Nah teman-teman semua, karena kita sudah dari pukul jam 2 tadi sampai jam 3 lewat 9 menit, ini sudah sangat lama sekali ya teman-teman semua. Dan saya juga mau informasikan bahwa kalau teman-teman mau ingin mendaftarkan beasiswa Berani Cerdas, kami dari Himasep atau Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian memberikan wadah yang dimana kami dari Himasep itu dia mau membantu atau melancarkan proses pendaftaran beasiswa Berani Cerdas. Jadi teman-teman, nanti kami dari Himasep akan up videonya kita pada hari ini, dan
link deskripsi dari video itu ada masuk di dalam grup dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk mengakhiri video ini, kita ada closing statement atau kata-kata penutup nih dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yang menemani saya ya sangat lama dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman sekalian. Ya boleh dari Saudara Mikael dulu terkait closing statement atau mungkin memberikan motivasi terkait mahasiswa baru atau mahasiswa yang sekarang hatinya lagi resah terkait UKT. Saya silakan Michael. Baik, terima kasih atas kesempatan. Dan untuk teman-teman di luar sana, pesan saya, janganlah takut untuk mencoba segala hal, karena lawanlah ketakutan itu. Karena teman-teman tidak akan tahu ke depannya, yang mengatur itu adalah Tuhan, Sang Pencipta. Dan untuk teman-teman yang sementara berproses, teruslah berkarya teman-teman, teruslah berjuang, dan saya yakin teman-teman semua akan sukses dan bisa mencapai impiannya teman-teman. Terima kasih. Luar biasa. Oke, dari saudari kita yang paling cantik, saya silakan memberikan sepatah dua kata closing statement-nya. Oke, untuk saya pastinya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur kita yang tercinta lah. Dan kepada teman-teman penerima beasiswa, dimohon beasiswanya dipergunakan sebaik mungkin-mungkinnya. Di mana penerima beasiswa ini betul-betul sangat diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi kita sebagai mahasiswa harus sadar diri lah gitu. Jadi motivasi dari saya kepada teman-teman, jangan pernah membatasi diri hanya karena kurangnya ekonomi. Beranilah untuk mencoba, beranilah untuk cerdas, karena peluang selalu berpihak kepada orang-orang yang ingin bercoba. Wow, luar biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, hari yang berat hanya untuk orang yang hebat. Jadi jika teman-teman ada di posisi terendah, jangan lupa untuk bangkit, dan teman-teman itu berada di hari yang sangat hebat ya teman-teman semua. Dan saya host selaku moderator pada podcast Himasep sekaitan dengan berani cerdas. Stay tune, dan narasumber saya dan sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Salam profesi. Salam profesi. Salam profesi. Salam Himasep Jaya. Jaya.